balik lagi bersama gue Dims ya. Jadi hari ini kita bakal bahas apa? Gue mau bahas oli nih gengs ya. Apa sih itu SAE 10W30, apa sih itu, dan juga make oli itu berdasarkan motor gimana sih, gimana ininya, trik milih oli ya. Semua akan gue bahas sebentar lagi. Stay tune. Nah, balik lagi bersama gua. Jadi tadi udah gua bahas di depan, kita bakal ngomongin tentang oli ya, gengs. Nah, gua ada banyak pertanyaan pasti di teman-teman semua. Gimana sih cara memilih oli yang benar buat motor gua? Motor gua dengan merek A, B, C dan segala macam tahun pembuatan. Nah, di sini gua bakal jelasin sedikit-sedikit ya. Kalau bisa sih banyak bermanfaat, sedikit penjelasan tapi banyak manfaat ya. Yang pertama adalah kita harus ngerti si oli ini nilainya apa ya. 10W30. Nah, apaan sih 10W30? Kalau SAE itu ya, kalau nggak salah sih singkatan dari, aduh lupa gua ya. Si yang di depan ini 10W30 gue contohin ya. 10 itu angka derajat ya. Jadi 10 itu apa? Kalau misalnya 10 derajat, dia masih bisa berfungsi dengan baik olinya. Jadi tidak membeku gitu ya. Sedangkan W itu untuk winter, singkatan dari winter. Jadi untuk yang depan di Indonesia ini tidak kepake ya. Yang kepake di mana? Di belakang. Indeks viskositas. Nah, kalau yang 10W itu diukur di temperatur minus. Kalau yang sebelahnya 20, 30 sampai 60 itu diukur dari derajatnya 100. Jadi kalau 10W30 berarti di 10 derajat atau minus 10 dia masih bisa berfungsi dengan baik ya olinya. Jadi merupakan oli musim dingin. Nah, sedangkan 30 itu viskositas oli kalau dalam temperatur optimal di mesin ya, yaitu 100 derajat. Oke. Nah, ini ada beberapa alasan nih harus memilih oli yang tepat. Karena pertama, kenapa? Umur motor ya. Umur motor 0 sampai ya 0 itu turun dari dealer ya. Turun dari dealer mobil pick up sampai ke rumah teman-teman dan dipakein rayon sampai 3 tahun itu disarankan standar pabrikan atau 10W30. Encer olinya. Makin tinggi angka makin kental. Nanti bakal gua share juga ya. Kenapa sih umur 0 sampai 3 tahun itu harus pakai 10W30? Karena kalau misalnya motor-motor baru itu cenderung gap mesin masih tidak ada atau masih rapat lah gitu. Jadi tidak perlu diisi dengan oli yang kental ya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya motornya baru nggak usah pakai 10W40 atau 15W50 gitu ya. Cukup dengan 10W30 sudah sudah sempurna untuk motornya ya. Nah, lalu di atas 3 tahun gap atau 0 sampai 5 tahun lah gengs. Di atas 5 tahun itu bisa langsung naikin dikit ke 1040. Atau kalau misalnya pemakaian motornya capek gitu ya, lebih dari 40-50 ribu kilometer, silakan untuk naikin oli. Naikin viskositas oli menjadi 40. Emang kenapa? Ya gap mesin sudah mulai tercipta walaupun sedikit ya. Nah, itu harus diisi dengan oli yang sedikit lebih kental. Karena kenapa? Si oli yang lebih kental ini dia meredam suara 1 dan 2 dia meredam getaran ya. Kalau Suzuki FXR ini dari 2003 dikasih yang 1030 sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuma suaranya akan sangat-sangat mengganggu ya. Karena ya udah 17 tahun gengs. Udah 17 tahun gap mesin pasti ya udah tercipta dengan agak renggang ya gitu loh. Lain kalau misalnya si Suzuki FXR ini
yang punyanya dulu makainya apik atau tidak pernah dikeluarin ya, itu masih bisa pakai oli 10W30 ya. Yang kedua adalah kondisi alam ya. Kalau kita kan negara tropis, jadi nggak peduli dengan, sebenarnya nggak peduli dengan oli sih, yang penting itu sih umur aja ya. Terus kalau misalnya teman-teman motor tua kayak gini dikasihnya yang mana, udah pasti teman-teman udah bisa tahu nih, dikasihnya yang kental ya, karena sebab itu ya yang tadi gue bilangin. Nah, bahan-bahan oli sendiri ada 3. Yang pertama adalah mineral, 1 itu paling dasar, mineral blend dengan sintetik, dan ketiga adalah sintetik ya, full sintetik ya. Lalu apa bedanya sih mineral blend mineral dan sintetik ini? Jadi kalau si mineral ini adalah pemrosesan oli yang paling common ya, tidak melalui proses banyak-banyak, dari oli minyak bumi jadi diproses dengan sedemikian rupa, jadinya gitu aja mineral. Tapi kalau misalnya mineral blend, di atasnya dia pencampuran antara sintetik dan si mineral ya. Ada juga tuh si Shell AX5 yang udah gue review di sini, itu dia pakai premium mineral, bahannya mineral cuma dengan kualitas yang lebih baik daripada mineral ala kadarnya gitu ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di yang Shell AX5 dan segala macam. Ada juga kalau misalnya Motul itu dia nggak bilang dia mineral blend, premium blend, tapi teknosintes ya. Kayak Motul 5100 itu teknosintes, berarti dia blended dengan sintetik, tidak full sintetik ya. Nah, dengan teknologi dipatenin itu ya, kita nggak tahu resepnya berapa banyak dia campur, berapa persen mineral dengan mineral dengan sintetik ya, kita nggak tahu juga ya. Nah, itu sih. Jadi gua harus gimana nih bang, milih oli kayak gimana nih buat motor gua? Nah, itu aja ya. Nah, begini aja, kalau misalnya tadi kan gue udah bilang waktu, umur, cuaca. Satu lagi ya, kalau misalnya teman-teman mau oli yang biasa ya pakai biasa. Kalau oli yang premium sudah pasti tahan lama. 1 keunggulan dari oli premium adalah tahan lama. Nomor 2 adalah dia melumasi dengan sangat baik, tidak seperti oli mineral yang kadang-kadang ada nyangkut-nyangkutnya gitu loh. Tidak ada permukaan yang tidak terlumasi ya. Kelemahan dari oli sintetik ini adalah harganya sangat mahal deh. Harganya mahal banget cuy. Oli ya teman-teman bisa ini aja, lihat aja harganya oli Motul 5100 di pasaran berapa, yang mineral blend dengan teknosintes dengan yang full sintetik V300 segala macam, itu edan sih. Edan, tapi ya dia lebih lama, lebih baik, dan pokoknya lebih wah dah. Kelebihan dari oli mineral adalah yaitu pertama bisa mereduksi getaran, nomor 2 bisa mereduksi bunyi, olinya murah, tapi ya begitu, tidak tahan lama. 1, nomor 2 ya kualitasnya ya biasa aja buat oli gitu. Nah, kalau kayak gitu ya teman-teman silakan berpatokan sama apa yang gue bilang tadi, dari umur, lalu harga, dan juga cuaca mah nggak perlu diiniin ya. Pokoknya harga sama umur aja lah. Kalau misalnya teman-teman punya motor GSX baru, yang ngapain juga pakai 15W50, pakai 10W30 ya, sesuai anjuran pabrikan. Nah, 10W30 itu kan udah banyak ya, dari yang mulai yang biasa sampai premium ya, teman-teman bisa milih gitu aja ya. Oke, jadi itu aja sih dari gua. Kita ketemu lagi nanti sama review selanjutnya. Gua kayaknya bakal banyak review oli, karena gua dari kemarin banyak pakai oli nih. Gua belum bisa sharing ke teman-teman semua ya. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you for watching. Dim sign out. Thank you.